Ini adalah This is the Real Cryptomology episode yang ke-23. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is the Real Channel. Dan hari ini kita masuk ke This is the Real Cryptomology episode yang ke-23. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas cryptocurrency, yaitu Bitcoin dan juga altcoin. Dan sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, jadi kalian jangan transfer-transfer. Nah teman-teman, berbicara tentang kripto, khususnya Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman ya, ini memang sudah terkoreksi ya sejak post terakhir gue di 2 minggu lalu. Jadi memang gue sudah lama ya nggak bikin konten kira-kira 2 minggu tentang cryptocurrency. Dan hari ini dari konten terakhir gue sampai sekarang itu Bitcoin dan Ethereum masih terkoreksi ya. Sekarang Bitcoin di angka 41.700-an. Dan altcoin itu, Ethereum itu juga berada di level 2.800-an teman-teman ya. Dan bagaimana kondisinya? Apakah ini merupakan awal dari downtrend ya? Kalau secara chart patternnya, Bitcoin memang menunjukkan adanya bullish, masih di dalam bullish pattern, yaitu adalah falling wedge teman-teman ya. So, dan sekarang juga di falling wedge-nya itu sudah memasuki swing yang terakhir. Jadi nanti kita lihat apakah dia bisa breakout ke atas dan mulai rally ya. Tetapi perlu diperhatikan juga ada area-area supply tertentu yang menjadi ganjalan terbesar untuk Bitcoin ya. Nah, untuk bahasan lebih lengkapnya seperti biasa gue akan bahas di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa kita karena hari ini adalah segmen This is dari Cryptomology. Sekarang gue menggunakan charting tools yang namanya TradingView teman-teman ya. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi buat kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa coba yang namanya TradingView ini. Daftarnya gratis dan fiturnya lengkap banget. Kalian bisa gambar dengan menggunakan line tools dan kemudian retracementnya juga Fibo dan juga Fibo-nya juga tuh lengkap sekali ya, Pitchfork segala macam. Drawing toolsnya juga sangat lengkap dan management toolsnya tuh seperti risk reward dan juga lain-lainnya juga sangat lengkap ya. Kalian bisa coba sendiri. Dan kalau misalnya kalian coba terus kemudian merasa kurang ya, masalah indikatornya terlalu dikit ya, kemudian menu replaynya ini juga kalian nggak bisa coba di intraday, kalian bisa coba untuk daftar yang pro-nya ya, itu linknya ada di bawah supaya kalian bisa mendapatkan indikator maksimal dalam satu chart lebih banyak dan juga replay barnya ini bisa di intraday. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang yang kalian lihat di depan ini seperti biasa, karena ini kita bahas kripto, saya selalu mulai dari market cap-nya teman-teman ya, karena saya pengen melihat pergerakan equity-nya di dalam si kripto ini ya. Sekarang kita lihat nih total market cap keseluruhan kripto sekarang berada di 1,863 triliun ya. Memang mengalami penurunan sejak 2 minggu lalu ya, video terakhir itu kita masih di angka 2 triliunan ya. Sekarang dia ke-reduce sampai 1,863 triliun dolar teman-teman ya. Dan apakah ini menjadi akhir teman-teman dari Bitcoin? Kita lihat ya, kita bedah secara teknikal ya. Nah, secara teknikalnya kita lihat di sini ada satu structure teman-teman ya, di sebelah sini ini yang menahan di sini, menahan di sini dan sekarang dia bertindak sebagai support di area terakhir ya. Kemarin sempat sampai low-nya di 1,745 ya, tapi dia langsung ke reject lagi ke atas dan sekarang dia begitu sampai ke level 2T-an lagi dia kena resistance lagi dan dia turun lagi sekarang sampai di level 1,63. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat apakah dia bisa break ke bawah ya. Kalau dilihat dari chart patternnya ini sebenarnya ada pattern bullish teman-teman di sini ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ini ada pattern bullish yang namanya falling wedge juga ya. Sehingga kita ekspektasinya itu adalah ketika dia walaupun dia turun ya, kita jagain di sekitar level 1,7an lagi, dia nanti ke reject lagi dan hopefully dia bisa up ke atas, karena kalau dia udah bikin 3 swing di bawah itu adalah swing terakhir dari falling wedge ini dan dia bisa ke atas ya. Tapi begitu sampai ke atas pun kita tidak boleh senang dulu. Kenapa? Karena masih ada tahanan kuat teman-teman di 2,1T teman-teman ya. Berarti kalau misalnya bisa saya simpulkan ya, market cap dari kripto ini kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 2,1 itu baru menjadi salah satu angin segar untuk cryptocurrency ya, karena itu jalur bullishnya dan juga kekuatan bullishnya itu sudah mulai terbuka dan dia bisa bergerak ke atas bahkan untuk bikin higher high-nya teman-teman di atas 2,4 triliun ya.
Tapi kalau sekarang apakah ini kondisinya sudah kritis Bitcoin? Saya rasa masih ada harapan besar untuk Bitcoin supaya dia bisa naik lagi ke atas teman-teman ya, untuk masalah dari market cap-nya. Oke, itu dari market cap kripto. Sekarang kita lihat altcoin ya teman-teman ya, seperti apa. Nah, altcoin juga sama teman-teman ya, kurang lebih mirip sekali dengan Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tren besarnya ya, ini kalau misalnya ini sekarang berada di koreksi ya, fase koreksi, dan dia juga membentuk falling wedge seperti ini dengan level yang sama juga teman-teman ya. Di sini kita lihat ada structure di sebelah sini menahan di area sini dan juga sekarang terakhir bertindak sebagai support juga di area 1T-an ya. Dan sekarang berada di 1,076 ya, dengan supportnya masih di 1 triliun teman-teman, itu menjadi support kuat. Begitu dia naik ke atas juga sama teman-teman ya, masih ada ganjalan, itu adalah di level sekitar saya gambar dulu di sebelah sini teman-teman ya, di 1,23 triliun itu menjadi ganjalan besar ya. Jadi sekali lagi kalau untuk altcoinnya itu juga kita menanti bahwa sampai dia bisa break di atas 1,2 triliun dulu, baru dia bisa menjadi angin segar untuk altcoinnya ya, seperti itu. Oke, itu untuk market capnya. Sekarang kita langsung saja ke koinnya. Yang pertama saya mau bahas tentu saja Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri ya, ini juga memang terkoreksi cukup dalam ya. Kalau misalnya kita lihat dari level 53 ribuan ya, 53 ribuan dia ke drawdown sampai ke 43 ribu. Kemudian dia naik lagi sampai ke 48.000, dia turun lagi sampai ke 39.000, dan sekarang dia berada di 41.000 ya. Dan kalau dilihat dari patternnya pun sama ya teman-teman ya, sama, benar-benar sama tadi market capnya. Di sini ada structure yang menahan harga di sini, kemudian juga di daerah sini sekarang bertindak sebagai support teman-teman ya. Dan sekarang juga dia memiliki pattern falling wedge seperti ini, yang mana itu merupakan pattern bullish yang harus kita yang harus kita highlight di sini ya. Dan juga penurunannya sebenarnya masih belum menyampai 0,618. So ini masih menjadi masih aman ya untuk Bitcoin ya. Dia masih berada di dalam fase koreksi, walaupun dia masih turun lagi sampai ke level 38 ribuan, itu masih aman untuk Bitcoin ya. Jadi kalian tinggal perhatikan, kalau dia masih bisa bertahan di atas 38.000, berarti masih rulesnya tuh dia masih bisa bullish ya, karena chart patternnya sendiri pun ini menunjukkan bullish. Nah sekarang kalau misalnya let's say teman-teman ya, kalau misalnya dia naik ya, seperti apa? Saya gambar lagi nih tren falling wedge-nya seperti ini ya. Nah kalau misalnya dia naik ya, berarti dia harus tembus dulu trendline atas ini terdekat di 44.000. Tetapi yang menjadi concern kita itu bukan di 44.000-nya, tetapi itu adalah di level ini teman-teman ya. Nah di level ini, di level 47.000 sampai 48.500 itu menjadi concern kita, sehingga kita berharapnya Bitcoin itu bisa seperti ini geraknya ya. Dia naik dulu ke area kuning, mungkin dia nanti akan di retrace ke bawah, kemudian sampai ke daerah sini ya, sampai ke 44 ribuan, baru nanti dari 44 ribuan lagi dia bisa ke atas. Nah kalau misalnya skenario-nya seperti ini teman-teman ya, ini kemungkinan Bitcoin masih bisa bikin higher high-nya teman-teman ya. Higher high-nya menuju ke level sini dulu pertama, di sebelah sini. Oke, ini yang menjadi target pertama dulu di 56.000, baru nanti begitu dia retrace lagi sekali lagi ke atas, dia bisa tembus 63.000. Dan kalau misalnya ini bisa terjadi teman-teman ya di bulan Oktober, oke, yang dia bisa sampai ke level 56.000 di bulan Oktober ini, kemungkinan akhir tahun itu skenario yang dibilang orang-orang Bitcoin bisa bikin higher high itu terjadi. Ya cuman kita tinggal lihat aja apakah di bulan Oktober ini Bitcoin bisa close di atas 56.000 atau bahkan dia bisa close-nya di angka 38 ribuan. Antara dua itu aja skenario-nya. Oke. Seperti itu untuk Bitcoin ini. Jadi buat kalian yang nanya, yang DM dan segala macam, gimana Bang Bitcoin? Jawaban saya cuma satu, tenang aja teman-teman ya. Ini Bitcoin belum masuk fase kritis ya. Fase kritisnya Bitcoin dimulai kapan? Ketika dia sudah bergerak di bawah 36 ribuan. Oke. Ketika dia sudah bergerak di bawah 36 ribuan, baru dari itu kita mulai bersiap-siap untuk masuk fase bearish teman-teman. Tapi kalau sekarang saya rasa masih bisa ada harapan untuk dia kembali ke fase bullishnya. Oke, itu untuk Bitcoin seperti itu. Nah sekarang kita bahas lagi tentang Ethereum. Oke, nah untuk Ethereum itu juga sama ya, cuman ini beda pattern aja ya. Kalau misal tadi Bitcoin itu patternnya itu adalah falling wedge ya, tapi kalau misalnya kita lihat di Ethereum ini dia lebih ke flag teman-teman ya.
Oh enggak, sama aja sih dia falling wedge juga, cuman falling wedge-nya lebih landai ya, tidak lebih landai, lebih cenderung ke flag-nya gitu ya, lebih dekat ke flag, tidak setajam tadi di Bitcoin ya. Tetapi intinya sama aja, itu ini dua-duanya adalah pattern continuation untuk bullish ya. Sehingga untuk Ethereum yang kita tunggu itu dia bisa break dulu di trendline atas terdekatnya di 3.200. Kalau misalnya dia sudah break 3.200, yang kita khawatirkan itu adalah di level 3.500-nya ya. Jadi ekspektasinya adalah dia akan naik ke 3.500, terus dia retrace sampai ke 3.200-an, sampai sini 3.150 sampai 200, baru dia bisa naik lagi bikin high ke 4.000 lagi ya. Itu jadi sama kalau misalnya dia bisa tercapai 3.500 itu di bulan Oktober ini, akhir Oktober, maka nanti sampai akhir tahun mungkin saja Ethereum bisa bikin higher-nya di level 4.500-an, atau bahkan seperti yang dirumorkan dia bisa akhir tahun bisa mencapai ke 5.000 sampai ke 6.000 per koinnya. Oke, jadi untuk Ethereum juga sama. Dari segi volume memang kalau misalnya kita lihat di sini ya, dari volumenya memang banyak yang ngebuang teman-teman, atau banyak yang sell off si Ethereum ya. Cuman kalau dilihat dari volume dan juga pergerakan harganya, ini sepertinya menahan teman-teman ya. Jadi kita tinggal tunggu ada satu volume buy yang cukup besar, itu nanti bisa merefleksikan atau bisa mereject harga ini menjadi masuk ke jalur bullishnya lagi ya, seperti itu untuk Ethereum. Dilihat dari dari stokastiknya tidak muncul yang namanya bullish divergence. Jadi ini belum ada momentum yang lebih untuk membalikan arah harga ya. Nanti ketika kita lihat aja apakah di sini kalau dia bikin lower low lagi dia bisa terbentuk bullish divergence, tapi tampaknya sih enggak ya. Nanti kita tinggal cek aja apa yang bisa menjadi momentum di dalam si Ethereum maupun Bitcoin. Nah, sekarang yang ketiga saya mau bahas tentang XRP teman-teman ya. Untuk XRP sendiri harusnya sih juga sama ya, nggak terlalu jauh-jauh banget sama si Ethereum ya. Karena memang pada dasarnya XRP ini juga altcoin gitu ya. Nah, kalau misalnya si XRP ini kita tinggal cek teman-teman di sini. Sekali lagi saya gambar, ini ada double top di sini ya. Dan kalau kita gambar double topnya, kita copy paste seperti ini ya. Ini kita tinggal copy paste ke bawah, oke. Nah, ini masih ada target yang harus dicapai sama si XRP itu di level 0,746 ya. Jadi penurunan XRP kalau misalnya dia masih mau retrace ke bawah ya, itu sampai ke 0,746. So, kalau misalnya kalian mau beli XRP untuk di hold teman-teman, saran saya belinya di level 0,7-an aja ya, dan itu menjadi investment yang baik menurut saya. Karena kalau misalnya dia bisa bertahan di sini di 0,75 sampai 0,76, itu dia mungkin bisa pada saat dia rebound lagi ke atas ini bisa bikin high ya sampai ke level 2,2 dolaran sekitar segitu ya. Atau bahkan di akhir tahun seperti yang dirumorkan dia bisa ke 3 sampai ke 4 dolar ya. Cuma kita nggak tahu. Yang jelas untuk entry-nya si XRP itu paling bagus itu adalah di 0,75 ya, sekitar 0,75 dolar per XRP-nya, per koinnya. Dari volumenya kita lihat ini, lihat volume penjualan sudah mulai menurun teman-teman ya. Ini adalah sesuatu yang baik karena sebentar lagi berarti menunjukkan adanya reversal ya. Dari divergence-nya belum kelihatan adanya bullish divergence, so momentum juga belum terbentuk. Tapi kita yang perhatikan tadi ya, yang saya dapat angka ini di level 0,75 itu dilihat dari range konsolidasi ini, saya copy paste ke bawah dan ini ternyata tercluster sama support area di sini, level support di sini, dan juga tercluster dengan area demand di sebelah sini ya. Ini ada area demand kalau misalnya kita perhatikan ya, dan itu menjadi sesuatu yang baik juga. Oke, jadi XRP ini menurut saya bagus untuk kalian invest ya sebentar lagi, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada Cardano ya. Cardano ini juga merupakan salah satu koin yang yang besar juga teman-temannya, dan juga yang banyak dirumorkan ini juga bisa menjadi sarana investasi yang bagus ya. Nah, untuk Cardano sendiri ini agak mirip dengan Ethereum dan juga Bitcoin karena dia memiliki pattern seperti ini, falling wedge juga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat penurunannya dia itu bisa sampai ke level 1,8an ya. Itu adalah area yang ditunggu, dan target terdekatnya dia harus break ke level 2,32 ya. 2,32-nya dia di break. Tapi yang menjadi yang menjadi concern kita bukannya 2,32-nya, tetapi itu adalah level 2,7-nya ya.
Sehingga kalau misalnya untuk Cardano dia bisa naik ke 2,7 seperti ini dulu ya di akhir bulan Oktober ini. Kalau dia bisa masuk skenario seperti ini, itu menjadi sesuatu yang bagus untuk Cardano ya. Nah, ini adalah skenarionya untuk Cardano ya, seperti ini. Oke, jadi kita tinggal lihat apakah dia bisa kena 2,7-nya di akhir bulan ataukah malah dia retrace sampai ke level kurang lebih 1,7-an juga ya, 1,70 sampai 1,8. Itu menjadi area Cardano. Nah, dari volumenya sendiri juga dia mengalami volume penurunan penjualan ya, ini juga sesuatu yang bagus, berarti harusnya sebentar lagi buyer ini bisa mulai masuk ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja ada saat volume buy-nya itu sudah mulai naik ya dan mulai melebihi rata-rata ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari track recordnya si Cardano ya, ini volume rata-ratanya itu sekitar ada di level ini ya, di 47 million dollar ya. Jadi saya pengen lihat ke depannya itu ada volume buy yang bisa lebih dari 47 million dollars, oke, per harinya, per candlenya gitu. Jadi saya melihat seperti ini contohnya di 80 million, ini sesuatu yang bagus. Nanti kita pengen lihat apakah ada satu candle atau satu volume bullish yang mumpuni ya, sehingga itu bisa create yang namanya momentum. Dari divergence-nya juga belum terbentuk bullish divergence, jadi momentumnya juga belum terbentuk dari sisi divergence-nya, sehingga kita bisa wait and see dulu. Tetapi yang jelas di sini ada momentum berupa chart pattern falling wedge seperti ini, yang mana tendensinya itu akan break ke atas karena ini merupakan chart pattern bullish yang arahnya ke atas seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk si Cardano ya. Berikutnya ada BNB ya, BNB US dollar. Nah, untuk BNB ini juga kurang lebih patternnya mirip-mirip ya seperti Ethereum dan juga Cardano ya, falling wedge seperti ini, cuman dia lebih landai. Nah, kalau misalnya si BNB sendiri, dia keuntungannya dia sudah tercluster ya, penurunan dia sekarang berada di level support resistance ya juga di dalam hal ini level resistance ya, yang kita lihat dia menahan di sini dan sekarang bertindak sebagai support. Nah, kalau misalnya si BNB ini ya, kita perhatikan dia cukup sempit ya, dia punya falling wedge-nya. Jadi target dia untuk di break itu sebentar lagi 351-nya di break, targetnya dia kemudian adalah 410 sampai 415, baru finalnya itu di level 500-an dolar ya. Jadi memang agak bertingkat nih kalau misalnya yang BNB dari 410-an kemudian baru di level 500 something ya, 500-an lah ya. Dan moving average-nya dia juga simple moving average 200-nya masih up ya, walaupun dia sekarang harganya sudah di break, tapi ini masih up ya. Tinggal kita lihat ke depannya apakah dia bisa recover. Maksudnya recover itu adalah dia kembali lagi ke atas, ke jalur bullish-nya di atas moving average. Secara volume juga volume sell-nya itu sudah mulai turun ya, walaupun memang dari kemarin juga sebenarnya volume sell-nya si BNB ini tidak terlalu besar gitu ya, tapi ini menunjukkan penurunan juga ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang bagus juga untuk BNB. Oke, seperti itu. Itu untuk BNB seperti itu. Tidak Nah, kalau BNB ini sudah mulai muncul teman-teman ya, bullish divergence ya. Jadi nanti kalian bisa perhatikan ya hari Kamis besok pada saat video ini diupload, apakah dia bisa menembus neckline-nya, yang mana neckline-nya itu di level sekitar 392-an. Ya, jadi nanti ini bullish divergence sudah mulai terbentuk di sini. Berarti ini ada chance untuk dia ke atas bergerak ke level 300, neckline di 390-an. Oke, jadi nanti kalian cek kalau dia bisa bertahan di atas 390, berarti si Binance ini bisa kemungkinan ngejar level 410 dan juga 500-nya bahkan. Seperti itu. Oke. Nah, itu aja teman-teman yang mau gue bahas. Gue sudah bahas koin-koin yang menurut gue impact-nya besar terhadap pergerakan market cap kriptonya. Oke. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat dan jangan panik kalau misalnya ada penurunan. Dan buat kalian yang sudah mengerti konsep dari blockchain ya, Bitcoin segala macam, dan melihat harga seperti ini, harusnya kalian senang karena kalian bisa beli lagi koin di harga bawah. Nah, saya mau kasih tips sedikit untuk averaging teman-teman ya. Kalau averaging, carilah level-level yang merupakan area SND ya. Dalam kasus ini dalam BNB contohnya di level ini 268 itu adalah next kalian kalau mau averaging di angka tersebut ya. Nah, kalau misalnya Ethereum, kalau misalnya kalian mau averaging misalnya, kalian bisa coba di level 2300 ini ya, karena 2300 ini adalah level yang terbaik untuk kalian averaging. Dan untuk Bitcoin sendiri kalian bisa coba cek di area 38.000 ya untuk averaging di bawah. Untuk sekarang apakah sudah oke untuk masuk? Saya bilang jangan terlalu terburu-buru, tunggu aja di level-level penting ya untuk averaging. Oke, mungkin sampai situ dulu teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita balik lagi ke kamera.
Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gua tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan juga kripto lainnya juga. Tadi gue sudah bahas semua. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Kalian jangan transfer-transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan tentang forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, sampai sini dulu aja teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi untuk yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.